Dia jalan selamat dan benar, dan tiada satu orang pun yang sampai pada Bapa bila tanpa Yesus jalannya. Ada jalan yang lebar, lurus dan megah, jurang maut di ujungnya. Ada jalan yang sempit, sukar dan menuliku, itulah jalan pilihanku. Tawarkan harta dan tahta, semuanya sementara. Bila dunia tawarkan banyak jalan ke surga, janganlah sesat, berbaliklah. Hanya Yesus di hatiku, Dia jalan selamat dan benar, dan tiada satu orang pun yang sampai pada Bapa bila tanpa Yesus jalannya. Hanya Yesus di hatiku, Dia jalan selamat dan benar, dan tiada satu orang pun yang sampai pada Bapa bila tanpa Yesus jalannya. Hanya Yesus di hatiku, Dia jalan selamat dan benar, dan tiada satu orang pun yang sampai pada Bapa bila tanpa Yesus jalannya. Salam, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab dalam seri perjalanan tulang belulang, lanjutan dari seri-seri sebelumnya. Malam hari ini kita bersama-sama buka di dalam 1 Timotius 2 ayat 13, 14 dan 15. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi kita melihat ayat ini berbicara tentang satu perjalanan keturunan, di mana perempuan yang diberikan kepada Adam itulah Hawa, merupakan gambaran daripada gereja. Nah, ketika Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak mengutuk Adam dan Hawa, tapi mereka harus menerima ganjaran dari perbuatan dosa mereka. Yang Allah kutuk siapa? Ular dan tanah. Allah tidak mengutuk Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dikatakan ayat ini, karena mereka akan diselamatkan. Mereka akan diselamatkan karena melahirkan anak. Jadi perempuan ini akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi ketika Yesus datang ke bumi melalui satu silsilah, dikandung dan dilahirkan. Sudah dijelaskan di dalam pengkhotbah pada seri yang pertama, yaitu pengkhotbah pasal 11 ayat 5.
Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat perjalanan tulang belulang ini, perjalanan keturunan ini sampai saat ini, kalau dulu dikatakan samar-samar, maka sekarang ini akan semakin jelas sampai endingnya. Kalau saudara lihat gambar bagaimana Maria mengandung Yesus, perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai tanah perjanjian, pada waktu Yesus digambarkan dikandung dalam kandungan Maria, kemudian sampai dilahirkan. Satu perjalanan Israel dalam satu silsilah, mulai dari Abraham sebagai orang percaya sampai kepada Daud, kemudian dari Daud sampai pembuangan Babel, kemudian dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus. Kemudian dilanjutkan oleh gereja dalam satu perjalanan yang sama menuju Yerusalem baru. Nah, perjalanan ini kalau dikatakan dalam firman Allah dulu itu samar-samar, maka sekarang akan semakin jelas sampai kita bertatapan muka dengan muka. Sekarang semua merasa sakit bersalin. Nah, ini sakit bersalin. Jadi coba kita baca ayatnya 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Jadi untuk dikenal, supaya Tuhan mengenal kita, caranya gimana? Kita harus mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan sempurna. Pengenalan kita akan Tuhan harus sampai pada tingkat sempurna. Nah, ini yang penting. Kita melakukan satu pengenalan kepada Allah. Kita melakukan satu pekerjaan yang namanya mengenal Allah melalui firman dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga ketika kita mengenal Dia dengan benar, pengenalan kita sampai pada satu tingkat, satu titik yang namanya sempurna. Itulah pengenalan yang benar, sehingga kita dikenal oleh Tuhan. Karena dalam Matius pasal 7 dikatakan bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Coba kita baca Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, ini sudah usir setan, sudah mengadakan mujizat, tapi Tuhan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sementara tadi dikatakan untuk mengenal Tuhan yang dulu samar-samar, sekarang dalam satu perjalanan ini akan terus sampai kita bertatapan muka dengan Tuhan. Maka itu kita perlu belajar mengenal Dia di dalam firman-Nya dengan sempurna, mengenal Tuhan dengan sempurna. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 18, ini kita baca. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan itu harus sampai tingkat yang tertentu yang namanya kesulungan. Kalau kita kembali kepada perjalanan Tuhan Yesus,
Kita lihat dulu di sini ya. Ini ada peta. Peta Israel terbagi dua, utara dan selatan. Kerajaan Israel pada akhirnya memang terbagi dua. Utara Samaria dan selatan Yehuda. Ini juga satu gambaran. Satu gambaran pekerjaan ketika Yesus ada di bumi. Dia memulai pelayanan publiknya. Daerah utara, daerah Galilea. Yesus orang Nazaret ini. Ya. Daerah utara ini, daerah mujizat, daerah penginjilan. Di sini banyak penginjilan, banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dia menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dia beri makan 5.000 orang. Di sini, daerah utara. Terus menjelang pelayanannya berakhir, dia ke selatan. Di sini dia mengajar. Mengajar tentang berita tentang akhir zaman. Waktu itu di Yerusalem, di Matius pasal 24, dia mulai masuk Yerusalem dan dia mengajar di sini. Di sini murid-murid, hanya murid-murid. Kalau di sini banyak ribuan orang. Ini juga satu gambaran gereja akhir zaman. Kalau kita lihat amanat agung, gereja dalam pelayanan mujizat itu banyak yang suka. Banyak orang cuma cari mujizat. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyendiri. Yesus dicari, dikejar sama orang-orang itu. Dan Yesus katakan, ketika mereka ketemu, sesungguhnya engkau mencari aku karena engkau sudah makan, karena sudah kenyang. Jadi mencari Yesus karena satu hal, karena perkara mujizat, karena kenyang. Tapi waktu Yesus mengajar tentang akhir zaman, waktu dia akan beralih ke selatan, waktu dia sudah mulai mengajar tentang darah, tentang roti yang murni, roti yang tidak beragi, banyak yang meninggalkan dia, tetap berada di sini di utara. Saudara, mari kita semakin mencermati perjalanan kesulungan ini, saudara. Perjalanan satu pengenalan sampai tingkat kesulungan yang dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 ini. Karena apa? Karena dikatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 15 tadi, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ini perempuan gambaran gereja. Gereja ini akan mengalami keselamatan asalkan melahirkan anak. Ini berbicara tentang satu perjalanan silsilah keturunan ilahi yang harus diperhatikan oleh gereja, mulai dari utara sampai ke selatan. Pengenalan yang benar akan Yesus ketika kita baru menjadi percaya, lewat kita diinjili mungkin kita meningkat dalam pengajaran, mengenal tujuannya untuk mengenal siapa Yesus, siapa anak Allah itu, siapa dia mempelai itu. Nah, pengenalan yang benar akan Tuhan sampai pada tingkat sempurna ini, seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Nah, ini ada satu silsilah. Silsilah berbicara tentang silsilah kelahiran. Mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Coba kita baca ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16. Firman-Nya,
kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung. Nah ini saudara, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya. Jadi ini ada satu perjalanan kandungan, kesakitan engkau mengandung. Janji tentang kelahiran anak ini yang akan meremukkan kepala ular 2000 tahun. Zaman Bapak, zaman anak. Konflik ini terus berlangsung sampai zaman Roh Kudus. Pada waktu zaman anak, ketika Yesus turun, anak itu turun ke bumi, dia berhadapan dengan keturunan ular itu. Siapa? Salah satu murid, itulah Yudas. Dia berkhianat, dia menjual Yesus. Waktu Yesus disalib, kakinya, tumitnya, dikatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ya, keturunan perempuan. Itulah Yesus ketika di kayu salib. Dia meremukkan kepala ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekarang kita mau lihat saudara, dalam perjalanan keturunan ini, silsilah ini. Jadi saudara bisa lihat 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Yesus. Total 42 keturunan dari Abraham yang dibenarkan sebagai bapa orang percaya. Kemudian sampai Yesus. Sampai Yesus lahir. Saya mau ajak kita baca perjalanan keturunan ini saudara. Kita sudah mulai dari perjalanan keturunan keempat seri pertama. Kemudian perjalanan keturunan pertama Abraham, Ishak keturunan kedua dan Yakub. Kita ambil contoh lagi kembali ya. Kejadian pasal 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ketika firman ini datang kepada Ribka, istrinya Ishak, firman itu disimpan baik-baik dalam kandungan hati daripada Ribka. Dia simpan baik-baik firman Allah ini. Sama seperti waktu ketika firman itu datang kepada Maria, bahwa engkau akan mengandung. Itu disimpan baik-baik dalam hatinya. Pada waktu itu dia belum resmi bersuami dengan Yusuf. Tapi firman itu dia simpan baik-baik dalam hatinya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa sebenarnya dari dalam kandungan ini Tuhan sudah memilih Yakub. Dikatakan di sini, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ketika yang lahir terlebih dahulu ternyata adalah Esau, maka firman Allah yang sudah datang kepada Ribka, dia simpan baik-baik dalam hatinya. Ribka tahu bahwa yang sulung sebenarnya itu adalah yang kedua. Itulah Yakub. Saya ulang baca Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya,
Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua bangsa. Dan suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Pada waktu dia mengandung ini, dia merasa bahwa anak-anaknya ini bertolak-tolakan dalam rahimnya. Sehingga dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dia minta petunjuk sama Tuhan. Dan Tuhan sampaikan bahwa anak yang dalam kandunganmu, yang bungsu akan menjadi yang sulung, dan yang sulung akan menjadi yang kemudian. Jadi ketika anak itu bertolak-tolakan dari dalam kandungan, saat itulah Tuhan sudah memilih siapa yang sulung. Saat itulah Tuhan sudah memilih dari dalam kandungan. Nah, ketika yang lahir itu adalah Esau. Kita baca ayat 25. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Ya, ini satu peristiwa yang ditampilkan oleh firman Allah, bagaimana Yakub ini begitu berantusias dalam satu perjalanan. Satu perjalanan kesulungan. Makanya dia memegang tumit. Sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, Esau ini menjadi seorang yang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, saudara, kalau kita lihat kenapa Yakub ini suka di kemah. Ternyata, saudara, ketika dia ada di kemah, apa yang dia lakukan? Waktu dia di kemah, dia menerima pengajaran. Dia menerima firman dari Abraham, dari Ishak. Di situ dia satu kemah. Di situ dia menerima pengajaran firman. Ini penting, saudara. Karena tadi dijelaskan bagaimana pengenalan akan Tuhan itu adalah ketika firman Allah dalam tingkat tertentu, kita mulai mengenal Yesus, mulai mengenal anak Allah. Hal ini dilakukan oleh Yakub. Nah, pada waktu peristiwa di mana Ishak semakin tua, dan Ishak ini suka makan yang enak-enak. Ketika Esau pergi berburu dan hasil buruannya dimakan oleh Ishak, dia katakan kepada Esau, pergi berburu, setelah itu aku akan berkati engkau dengan berkat kesulungan. Pada waktu itu didengar oleh Ribka yang sudah menyimpan firman Allah dalam hatinya, tahu bahwa apa yang akan dilakukan oleh suaminya ini salah. Memang secara lahir Esau lahir lebih dahulu, tapi firman Allah mengatakan kepada Ribka, dan dia simpan dalam hatinya bahwa anak yang lahir kemudian itu akan menjadi tuan, akan menjadi sulung daripada anak yang lahir belakangan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Satu ketika dia pulang berburu dan dia lihat adiknya sementara masak untuk masakan, mungkin ini sup kacang merah. Nah, di situ dia tertarik dan dia minta. Nah, pada waktu dia minta, Yakub mengatakan, juallah dahulu kepada aku hak kesulunganmu. Disinilah Yakub itu memperjuangkan, melanjutkan antusiasnya untuk mendapatkan kesulungan ini. Jual dulu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Esau tidak peduli dengan hak kesulungan.
Maka ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ya, dia jual. Di dalam Ibrani 12 ayat 16 mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi di sini kita melihat bahwa Yakub berhasil merebut kembali hak kesulungannya yang pada waktu dalam kandungan bertolak-tolakan itu. Yang keluar lebih dahulu adalah Esau. Tapi firman Allah sudah datang kepada ibunya bahwa dia sudah dipilih sejak dari dalam kandungan sebagai yang sulung. Maka dia begitu antusias mengejar kesulungan ini. Yang sebenarnya kesulungan ini tidak dianggap direndahkan oleh Esau. Sebabnya dia jual. Nah, kalau kita lihat saudara, Esau ini merendahkan hak kesulungan. Esau itu dikatakan di sini menjadi cabul. Dia tidak punya satu roh penguasaan diri, sehingga dia itu menganggap rendah kesulungan. Dia lebih mengutamakan kedagingannya dibanding kesulungan. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Ketika Yakub berhasil merebut kembali hak kesulungannya ini, dan ketika satu waktu hak kesulungan ini akan diberikan kepada Esau, Ishak katakan, kau pergi berburu, setelah itu saya akan berkati dan saya berikan hak kesulungan itu. Ribka dengar, dan Ribka dia panggil Yakub. Mereka berdua berusaha untuk memenangkan hak kesulungan bagi Yakub. Jadi Ribka dan Yakub, apa yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub ini, itu bukan satu kesalahan. Yakub dan Ribka bukan melakukan satu tipuan kepada Ishak, sama sekali tidak. Yakub dan Ribka melakukan satu usaha untuk merebut kembali hak kesulungannya. Coba kita baca ya, bagaimana Esau ini menjadi cabul. Ibrani 12 ayatnya yang 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi Esau memiliki nafsu yang rendah, tidak mempunyai roh penguasaan diri. Nah, itu sebabnya Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Coba kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, Tuhan menjelaskan kembali di dalam Malaki 1 ayat 2 sampai 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata. Ya, Tuhan ketika mengasihi Israel, Tuhan katakan, aku mengasihi kamu melalui Nabi Malaki. Malaki 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Nah, Tuhan jelaskan bagaimana Tuhan begitu mengasihi Israel. Tuhan begitu mengasihi Yakub. Yakub ini sebenarnya sulung, saudara. Yakub ini Israel, sebenarnya dia sulung. Tapi ketika Yakub ini menolak Tuhan dan pergi mencari dewa-dewa, berhala-berhala, maka hak kesulungannya itu hilang. Makanya itu dikatakan dosa perzinahan itu sama dengan penyembahan berhala. Sama. Dosa yang dilakukan oleh Esau menjadi cabul itu sama dengan ketika Israel itu mencari berhala.
Saya ulang baca di Maleakhi. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ya, di sini kita melihat, itu sebabnya dalam perjalanan keturunan ini sampai Maleakhi. Saudara lihat Maleakhi masuk Matius. Matius pasal 1 ayat 17 dijelaskan tentang keturunan ini, silsilah. Sementara Maleakhi pasal 1 itu Tuhan menjelaskan bagaimana Tuhan itu sebenarnya mengasihi Israel sebagai yang sulung. Tapi kesulungan itu hilang dari Israel. Nah, Tuhan kembali menjelaskan tentang silsilah ini. Bagaimana silsilah ini, puncak silsilah ini, lahirnya Yesus yang kemudian ditolak oleh Israel, sehingga kesulungannya ini hilang dan diberikan akhirnya kepada gereja. Jadi ketika Ribka dan Yakub berusaha untuk mendapatkan kembali hak kesulungan, berkat sulung itu dari Ishak turun kepada Yakub, maka apa yang dilakukan Ribka dan Esau itu adalah hal yang betul, bukan satu hal yang salah. Seringkali kita mendengar bahwa Yakub itu penipu, Ribka itu penipu, menipu Ishak. Tidak. Apa yang dilakukan Yakub, apa yang dilakukan Ribka itu adalah hal yang benar. Dia merebut kembali hak kesulungan. Karena itu sudah difirmankan Tuhan dan disimpan dalam kandungan hati oleh Ribka. Tindakan untuk menyelamatkan hak kesulungan. Ribka tahu bahwa hak kesulungan itu adalah satu nilai kesulungan yang begitu berharga. Apa sih hak sulung? Hak sulung itu sebagai yang pertama dalam satu silsilah hak untuk mendapatkan hak menjadi raja. Kesulungan juga itu berbicara tentang hak mendapatkan dua bagian. Kesulungan juga itu berbicara tentang hak ada di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan, menjadi mempelai. Nah, kesulungan ini adalah hak mendapatkan dua bagian. Pada waktu Yakub mendapatkan istri Rahel dan Lea, sebenarnya yang pertama yang dicintai itu adalah Rahel. Tapi yang diberikan Laban ini adalah Lea, bukan Rahel, bukan yang dicintai. Sehingga Ruben yang lahir lebih dahulu. Sebenarnya yang dipilih lahir lebih dulu oleh Tuhan itu adalah Yusuf. Karena itu istri yang dicintai. Tapi Laban berusaha menggagalkan. Ini satu gambaran pekerjaan dunia, pekerjaan kuasa kegelapan untuk menggagalkan rencana perjalanan keturunan, kesulungan. Sehingga yang diberikan dulu siapa? Lea. Sehingga yang lahir dalam silsilah keturunan daripada Israel itu Ruben sebagai yang pertama. Ruben ini kenapa tidak dipilih? Ruben itu jatuh seperti dosa yang ada pada Esau. Dosa menjadi cabul. Pada waktu akan diberkati hak kesulungan, dia tidak mendapatkan itu. Coba kita baca 1 Tawarik 5 ayat pertama. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya itu diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ini sangat jelas. Jadi kesulungan ini jatuh kepada Yusuf.
Itu sebabnya Yusuf mendapatkan 2 bagian. Kita baca dulu kesulungan itu adalah hak mendapatkan 2 bagian. Ulangan pasal 21 ayat 17. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang mempunyai hak kesulungan. Hak kesulungan dapat 2 bagian. Hak kesulungan jatuh kepada Yusuf pada waktu Yakub memberkati Yusuf. Dapat 2 bagian, yaitu Bani Yusuf. Bani Yusuf mendapatkan 2 bagian, itu suku Manase dan Efraim. Kita baca di dalam Yosua 14 ayat 4. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manase dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikannya bagian di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Nah, inilah 2 bagian yang didapat oleh Yusuf setelah dia mempertahankan hak kesulungan. Yusuf mempertahankan kesulungan ketika dia sendiri dengan Tuhan. Istri Potifar berusaha mengganggu dia agar dia jatuh, tapi dia tetap pertahankan kekudusan dengan tidak jatuh di dalam dosa cabul. Jadi hak kesulungan ini sangat penting sekali bagi gereja di akhir zaman, bagi kita untuk kita perhatikan bahwa kesulungan ini kita berusaha menjaga kekudusan. Firman Tuhan mengatakan, kejarlah kekudusan, berusaha hidup kudus, berusaha hidup damai dengan setiap orang, dan kejar kekudusan. Ini adalah satu nilai kekudusan, nilai kesulungan untuk kita pertahankan di akhir zaman, agar supaya roh Allah, buah-buah roh Allah, buah-buah kandungan, 9 buah roh dikatakan itu menggambarkan satu buah dalam satu kandungan gereja yang akan dilahirkan dalam karakter-karakter Kristus dalam setiap perbuatan kita. Nah, itu harus dipertahankan. Salah satunya itu bagaimana menguasai diri. Kalau kita lihat 2 bagian kesulungan ini 2 bagian. Sama hal ketika Elisa meminta 2 bagian ini kepada Elia. Karena Elisa melihat bahwa apa yang menjadi 2 bagian yang ada pada Elia ini yang membuat dia berbeda. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Pada waktu dia mengikuti Elia, ketemu dengan 50 rombongan 50 nabi, dan rombongan 50 nabi mengatakan, "Hei, sebentar lagi Elia akan diangkat." Elisa mengatakan, "Sudah, diamlah." Tapi dia berfokus terus. Coba kita lihat ya di 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ini yang diminta oleh Elisa kepada Elia. Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat." Nah, ini masalahnya. Ini kuncinya. Kalau engkau dapat melihat, maka jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi hak kesulungan disamakan dengan 2 bagian ini. Itu merupakan hal yang penting untuk gereja Tuhan mengalami rapture, pengangkatan. Kisah 2 bagian yang diminta oleh Elisa kepada Elia ini merupakan satu hal yang penting, sampai Elisa mengatakan, "Apa yang kau minta sukar,
Tapi kalau kau dapat melihat, kalau mata rohani kita terbuka dan kita bisa melihat firman Allah dalam satu tingkat kesulungan, maka kita akan mengalami rapture. Apa dua bagian itu bagi gereja? Dua bagian itu adalah pelita dan minyak. Saudara, saya perlihatkan gambar ini. Jadi pelita dan minyak itu ada 10 darah. 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh. Gadis yang bijaksana mempunyai minyak dan cadangan minyak. Itu sebabnya pelitanya terang. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, ada pelita tapi cahayanya hampir padam karena tidak ada cadangan minyak. Dua bagian itu adalah pelita dan minyak. Dua bagian itulah firman Allah dan Roh Kudus. Dua bagian itu merupakan dua sayap burung nasar. Dua sayap burung nasar. Kenapa? Karena dua sayap burung nasar ini yang akan menerbangkan gereja pada waktu Yesus datang di awan-awan sebagai mempelai. Pada waktu murid-murid bertanya kepada Yesus tentang pengajaran akhir zaman di Yerusalem. Coba kita lihat ya. Matius pasal 24 ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saya buka di Lukas pasal 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini berbicara tentang pengangkatan, tentang rapture. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang batu kilangan. Kalau mengilang itu seperti ini. Apa yang dibuat di batu kilangan? Membuat tepung, membuat roti. Kalau yang dibuat itu roti yang murni, roti yang tidak beragi, maka hamba Tuhan itu akan terangkat. Tapi kalau dia memberikan roti yang beragi, maka dia tidak mengalami pengangkatan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pada waktu Yesus sementara menjelaskan tentang rapture ini, murid-murid bertanya, ayat 37, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Yesus menjelaskan dalam bahasa perumpamaan bahwa mengenai rapture, dia gambarkan seperti perempuan yang memiliki 2 sayap burung nasar. Di mana ada bangkai, Yesus itulah bangkai. Dia jadi mayat. Di situ burung nasar ada. Ketika kita mengadakan sakramen perjamuan kudus di gereja, itulah makanan dari burung nasar. Sampai memuncak ketika bangkai itu, mayat itu, yang dulunya mayat memang, itulah Yesus ketika dia disalib. Dia datang di awan. Maka disitulah burung nasar itu berkumpul. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa.
1 masa, 2 masa, setengah masa berarti 3,5 tahun. 42 bulan atau 1260 hari. Nah, saya kembali lagi ke dalam Lukas pasal 17 tadi, ayat yang ke-36, 35 dan 36 Tuhan menjelaskan tentang peristiwa orang yang diangkat, peristiwa rapture ini. Dia katakan bahwa ayat 37, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Jadi artinya menjadi burung-burung nasar yang akan berkerumun, menyongsong anak manusia yang muncul di awan ini. Itu adalah orang-orang yang mengalami rapture. Orang-orang yang memiliki persediaan dalam kandungannya, kandungan rohaninya. Itulah firman Allah dan Roh Kudus dalam tingkat tertentu. Coba kita lihat ya tingkat tertentu ini. Tingkat tertentu ini yang dikatakan tadi Yakobus 1 ayat 18. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan sampai tingkat tertentu yang namanya kesulungan. Oleh firman Allah. Coba kita kembali baca. Perhatikan baik-baik. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Firman kebenaran. Oleh firman kebenaran kita dijadikan supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan sampai pada tingkat yang namanya kesulungan. Kita juga dibawa menjadi anak sulung. Nah, dalam silsilah perjalanan anak sulung ini ada 42 perjalanan anak-anak sulung ini. Puncak anak sulung itu adalah Yesus. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, orang-orang ini yang dipilih sebagai orang percaya, dipilih dari dalam kandungan. Satu perjalanan keturunan ini. Dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Nah, kita dipilih untuk kita mengerjakan kekudusan, menjadi serupa segambar dengan Dia yang sulung. Pada waktu kita mengerjakan kekudusan, maka kita melakukan satu perkara kesulungan. Kita tidak menjadi cabul, merendahkan kesulungan, tapi justru kita menjadi kudus. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus ketika Dia dikatakan sulung, karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus ketika Dia bangkit, Dia menggenapkan ada satu hari raya namanya Hari Raya Buah Sulung. Yesus menggenapkan itu setelah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tadi dikatakan bagaimana kita seorang perempuan yang menggiling batu kilangan menyediakan roti yang tidak beragi. Kemudian meningkat menjadi buah sulung. Kristus itu sudah menjadi buah sulung ketika Dia bangkit. Tetapi yang benar bahwa ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terus yang menarik ayat 23. Tetapi tiap orang menurut urutannya. Nah, setelah Dia sudah pilih kita dari dalam kandungan, kita ini seperti urut-urutan orang yang masuk dalam urut-urutan
Kristus sebagai buah sulung. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi satu perjalanan keturunan yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 12 ini. Perjalanan keturunan ini mulai dari Kejadian 3 ayat 15 sampai lahirnya Yesus. Ada 42 keturunan. Kemudian dari gereja yang melanjutkan ini juga ada 42. Sampai Yesus yang sulung, kemudian kita ini yang masuk urut-urutannya. Jadi, saudara lihat ini. 42 keturunan orang kudus. Yesus yang sulung yang ke-42. Ya. Jadi keturunan pertama sampai 41 itu adalah keturunan ilahi atau orang-orang kudus yang sudah dipilih dari dalam kandungan untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Sampai kepada keturunan yang ke-42 itu adalah pribadi Mesias. Itulah Yesus ketika dia datang di awan-awan. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 23 tadi, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yudas pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa dia datang bersama pasukan kudus, orang kudus. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 19 dikatakan Yesus itu penunggang kuda putih yang sebenarnya itu yang di Wahyu pasal 19. Itu dia memiliki banyak mahkota. Mahkota itu yang banyak itu adalah orang-orang kudus yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu kedatangannya. Yang orang-orang yang memiliki kesulungan sama-sama menurut urut-urutannya. Kristus itulah puncaknya 42. Kelahiran Yesus, kelahiran Mesias, kedatangan Yesus itu yang di awan-awan dikatakan ya. Coba kita baca Matius pasal 24 ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Ini saudara, tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, kalau kita lihat dalam satu perjalanan keturunan ini sampai kelahiran yang sulung ini, keturunan yang ke-42 ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 4 dan 5. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, ya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dan itu setelah Yesus itu kelahiran di awan-awan digambarkan sebagai kelahiran yang ke-42. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di kandang. Tapi di sini dalam bahasa perumpamaan dikatakan dia lahir di awan-awan. Maksudnya dia datang yang kedua kali itu dalam satu ukuran kelahiran keturunan sampai yang ke-42. Dikatakan ini dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dia yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan orang-orang pilihan, orang-orang kudusnya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi itulah kelahiran yang ke-42 itu. Yesus sebagai Mesias, sebagai mempelai. Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Jadi kuda putih ini kembali lagi menjelaskan bahwa kuda putih ini berbeda dengan kuda putih yang di permulaan penderitaan yang di Wahyu pasal 6. Kalau Wahyu pasal 6 kuda putih itu adalah kegerakan penyesatan. Sementara
Kuda putih yang ditulis dalam Wahyu pasal 19 ini adalah kedatangan Yesus. Yesus datang bersama pasukan kudusnya yang ditulis dalam Yudas pasal 1 ayat 14. Ini satu nubuatan yang disampaikan oleh Henokh tentang kedatangan Tuhan. Waktu Henokh mengalami rapture, mengalami pengangkatan. Henokh yang bernubuat tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, saudara lihat gambar. Jangan kita keliru. Kuda putih yang di Wahyu 6 dengan Wahyu 19 berbeda. Kuda putih di Wahyu pasal 6 itu kegerakan penyesatan. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Itu dalam rangkaian pembukaan 7 materai. Kuda putih yang di Wahyu 19 itu datangnya Raja ini, Yesus bersama pasukan kudus. Saudara bisa baca di Wahyu pasal 19. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia itu besar, yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia itu besar lagi, memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya. Dan namanya ialah Firman Allah. Nah inilah saudara, firman Allah itulah Yesus. Itulah pribadi anak domba. Yudas pasal 1 ayat 14 sudah tulis juga itu. Kita baca. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi keturunan 1 sampai 41 ini yang digambarkan dalam silsilah tadi ya. 1 sampai 41. Dalam ukuran yang gereja, itu adalah orang-orang kudus yang dipilih Tuhan. Kemudian puncak keturunan kelahiran yang ke-42, Mesias, Yesus, yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 itu. Ayatnya yang ke-5. Kalau kita lihat keturunan 1 sampai 41 ini adalah keturunan ilahi. Itulah gereja orang-orang percaya perlu dilahirkan kembali, mengalami satu kelahiran kembali. Ya, Nikodemus dia tidak mengerti tentang kelahiran kembali ini. Berbeda dengan Rasul Paulus. Jadi Nikodemus dia tidak mau mencari kebenaran yang sesungguhnya dari firman Allah. Matanya tertutup. Itu sebabnya waktu Yesus mulai memilih Rasul Paulus, maka Rasul Paulus ini harus dimulai dari matanya itu dibukakan. Setelah dia dipanggil Tuhan, dia mengalami kebutaan dan dia mulai dibukakan matanya. Dia mulai melihat penyataan-penyataan Allah. Sama dengan Elisa ketika minta 2 bagian roh itu kepada Elia. Elia katakan, apa yang kau minta sukar, tapi apabila matamu bisa melihat, matamu terbuka dan melihat, maka terjadi. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, maka kita tidak akan bisa mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah inilah keturunan yang ke-42. Namun sebelumnya kita coba baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Rasul Paulus ketika matanya dibuka oleh Tuhan, apa yang dia banggakan dulu, kepintarannya, kekayaannya itu seperti sampah bagi dia.
setelah dia menerima pengenalan yang benar akan Tuhan. Inilah satu perjalanan keturunan, perjalanan tentang pengenalan yang benar akan anak Allah, yang sampai kepada keturunan yang ke-42. Itulah Yesus yang akan datang sebagai Mesias, mempelai anak domba Allah. Dialah yang sulung itu. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 6 dikatakan Yesus itu adalah yang sulung. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ibrani 1 ayat 6, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Disinilah makna kesulungan yang sebenarnya. Jadi kesulungan itu tidak berbicara tentang uang, tidak berbicara tentang gaji ke-13, tidak. Kesulungan ini satu nilai kekudusan yang harus kita kejar. Coba kita buka di dalam Kolose pasal 1. Ayatnya yang ke-15 dikatakan, ia adalah gambar yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian kita loncat ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi tubuh itu adalah jemaat, dia kepalanya. Pada waktu Yesus datang kedua kali, terjadi rapture. Kepala ini bersatu dengan tubuh. Bersatunya kepala dengan tubuh. Itulah pernikahan kawin anak domba. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bersatunya kepala dengan tubuh. Dikatakan di sini Wahyu 19 ayat 7, penunggang kuda putih itu ketika dia datang, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9, lalu ia berkata kepada aku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku depan kakinya. Jadi perlu dikatakan perkataan ini adalah benar. Kenapa? Karena pada akhir zaman ini banyak orang tidak percaya tentang pernikahan kawin anak domba ini. Bagaimana kepala ini akan bersatu dengan tubuh. Tubuh itu yang mana? Dikatakan tadi tubuh itu jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat yang namanya terdaftar di sorga. Kita kembali lagi ke Ibrani pasal 12 ayat yang ke-23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah ini saudara, menjadi sempurna. Jadi sangat penting sekali pengenalan yang benar sampai pada tingkat kesulungan. Dikatakan tadi Yakobus 1 ayat 18, pengenalan kita akan Tuhan oleh firman kebenaran sampai pada tingkat kesulungan. Kemudian di dalam Roma pasal 8, kalau kita baca Roma pasal 8 ayatnya yang ke-22 dan 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Jadi oleh firman kebenaran, sekarang oleh karunia sulung roh. Roh Kudus cuma satu tapi karunianya banyak. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh, kita mengalami tubuh kemuliaan. Nah ini yang menjadi pengharapan kita. Dikatakan bahwa karunia sulung roh yang dikandung dalam satu keluhan permulaan penderitaan. Saya ulang baca Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh,
kita juga mengeluh dalam hati kita. Jadi peristiwa gereja mengandung dan tidak melahirkan itu gereja mengeluh kesakitan. Ini sama dengan yang ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Jadi peristiwa mengeluh dan hendak melahirkan ini adalah satu gambaran permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan ini sakit bersalin yang dialami oleh gereja. Pembukaan materai demi materai itu sakit bersalin, mengeluh, hendak melahirkan. Nah, inilah keadaan kondisi gereja menjelang akan lahirnya kelahiran yang ke-42. Mesias datang di awan-awan. Kenapa harus ke-42? Itu ada satu perjalanan. Demikian hal waktu bangsa Israel berjalan, itu ada 42 perjalanan persinggahan sampai di Gilgal. Sama 42 itu 42 bulan. Nah, 42 bulan 3,5 tahun 1260 hari. Itu adalah masa di mana Elia dan Musa dalam satu tugas khusus. Saudara, kalau lihat peta ini, peta perjalanan bangsa Israel dan peta perjalanan Elia dan Elisa. Ketika Elia dan Elisa dalam perjalanan dari Gilgal menuju ke Betel, ke Yeriko, dan sampai di dataran Moab di seberang timur Sungai Yordan. Ini ada batas. Sementara perjalanan bangsa Israel dari Mesir, Ramses, ada 42 persinggahan sampai di dataran Moab, di mana Musa mati. Musa mati itu, kalau kita lihat di kematian Musa, Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisgah yang di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Nah, ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa belum diizinkan Tuhan menyeberang ke tanah perjanjian. Kenapa? Memang ayat-ayat sebelumnya dikatakan ada pelanggaran yang Musa lakukan bersama Harun. Ketika dia disuruh memerintahkan untuk berbicara mengeluarkan air, tapi dia pukul. Nah, sekarang kita akan lihat sebenarnya lebih dari itu ada rencana Tuhan bagi Musa. Ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab. Dikuburkannya, N besar, Tuhan yang menguburkan. Itu sebabnya dikatakan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini, bahkan tidak didapat, karena Tuhan sendiri yang menguburkan. Artinya nyawanya Musa ada dalam tangan Tuhan. Sama dengan Elia dalam perjalanan dari Gilgal
ke Betel, ke Yeriko, kemudian dia tidak mengalami pengangkatan di Yeriko atau di Sungai Yordan, tapi di seberang Sungai Yordan. Nah, tempat inilah ketika Elia mengalami rapture, tempat di mana Musa dikuburkan di dataran Moab. Itu sebabnya pada suatu ketika murid-murid Tuhan, Petrus, Andreas, Yakobus melihat transfigurasi daripada Tuhan. Dia melihat di gunung itu Yesus sementara berbicara dengan Musa dan Elia. Terus tiba-tiba Petrus mengatakan, aku akan mendirikan kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk engkau. Tiba-tiba kedua-duanya hilang, tinggal Yesus. Kenapa dia berbicara tentang kemah? Dan kenapa dia bisa melihat itu? Kemah itu adalah satu perjalanan perkemahan. Kemah itu seperti Yakub senang di kemah. Dia menerima firman pengajaran. Jadi kemah itu adalah satu kesaksian hidup. Musa dan Elia akan melanjutkan pada perjalanan yang ke-42. Musa hanya sampai 41 persinggahan di dataran Moab. Karena perjalanan ini ada angkanya, sangat akurat. Firman Tuhan itu akurat. Ada 42 persinggahan. Musa hanya sampai di 41. Dan dia ketemu sama Elia. Dan dia harus selesaikan di 42 bulan. Itulah 3,5 tahun masa aniaya, kesusahan besar, 1260 hari. Itulah masa di mana Musa dan Elia akan mendampingi Israel dan gereja yang tertinggal. Inilah perjalanan keturunan sampai ke 42. Yesus, dia itu Allah sendiri yang akan tampil sebagai Mesias, sebagai mempelai, dan sebagai Raja yang akan datang. Kita tidak bisa masuk dalam urut-urutannya kalau kita tidak menjaga nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kesulungan yang Tuhan mau. Marilah biar lewat firman Allah mengingatkan kita untuk kita lebih berhati-hati. Jangan sampai kita gagal. Banyak yang gagal perjalanan bangsa Israel. Bukan dari tuanya mereka, lamanya kita menjadi orang Kristen. Bukan itu ukurannya. Bukan dari seniornya kita menjadi orang percaya. Bukan. Yang masuk dalam tanah perjanjian orang yang muda. Yosua dan Kaleb cuma 2. Kalau kita lihat mengenai sensus bangsa Israel, pada waktu di sensus kedua kali di dataran Moab, pertama di Gunung Sinai, yang kedua di dataran Moab, di sensus, ternyata orang-orang yang di sensus di pertama itu sudah tidak ada. Tinggal Yosua dan Kaleb dan angkatan-angkatan yang lahir dalam perjalanan. Kita harus mengalami satu kelahiran baru, memiliki satu nilai kesulungan. Mari saudara, waktu yang kita sementara jalani ini adalah waktu-waktu yang terakhir menjelang kelahiran yang ke-42. Yesus datang. Biarlah kita menjadi bagian daripada orang-orang kudus yang ikut bersama dengan Dia. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa supaya kita semua boleh diberikan satu gairah, supaya kita memiliki satu kerinduan untuk memiliki pengenalan yang benar, memiliki firman dalam tingkat tertentu, dalam tingkat kita mengenal dengan tidak salah dalam mengenal Yesus. Tapi kita harus mengenal dengan sempurna. Kita harus memiliki kesulungan roh,
seperti yang dimiliki Musa dan Elia. Bayangkan ketika 70 tua-tua itu ketika membantu Musa, Tuhan katakan sebagian roh yang hinggap dalam diri Musa diberikan kepada 70 tua. Saudara, mari miliki roh yang excellent, pengenalan yang benar lewat firman Allah dan kebenaran, supaya kita mengalami kesempurnaan. Kita disempurnakan ketika Dia datang. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur buat malam. Kami belajar memiliki pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan, sampai pada tingkat yang sempurna. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa digairah, seperti perempuan yang mengandung dan melahirkan keturunan ilahi, karakter Kristus. Kami memiliki nilai kesulungan pengenalan akan Tuhan. Kami memiliki satu perjalanan silsilah ilahi masuk dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyempurnakan setiap firman Allah yang sudah kami terima dalam diri kami. Dan kami memiliki kesempurnaan itu Tuhan, sampai Engkau menyempurnakan. Engkau berkati kami semua, sidang jemaat, bahkan semua pemirsa, karena waktu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat malam hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. It is well, it is well.